kali ini siang ini menelusuri Gunung Medan lagi. Sebelumnya kami udah pernah menelusuri Gunung Medan, tapi belum secara keseluruhan. Kali ini kami menelusuri Gunung Medan di sisi lainnya juga. Mana tahu masih ada rumah gadang yang unik selain dari rumah gadang Tigolini yang itu menjadi pusat suku ada yang bagi di Gunung Medan. Kita lihat ya teman-teman. Ini adalah perbatasan dari Gunung Medan, sungainya, jembatannya di Gunung Medan. Di sebelah kiri ini adalah puncak Gunung Medan ya teman-teman. Tempat ada tulisan ikon Dharmasraya. Mana nggak kelihatan di sini? Oh itu ternyata tinggi banget tuh. Oh iya itu. Ini masih di lintas Sumatera ya teman-teman. Masuk dari daerah sebelah sini. Oh, itu ada rumah gadang di belakang sana, cuman nggak terurus. Ada gonjongnya. Ada rumah gadang. Oh di belakang itu. Iya. Nah, kampungnya ini berada di tepi lintas banget, itu lintas Sumatera. Nah, ini lintas perkampungannya, jalan perkampungannya. Ada rumah-rumah lama. Nah, ini melewati perkampungannya ya teman-teman. Ada rumah gadang nih. Rumah gadangnya bagus, ditempatin kayaknya itu, cuman halamannya kurang terurus gitu. Keren gitu. Rumah gadangnya, rangkaiannya unik juga, warnanya cerah, seperti rumah gadang suku Tigoni juga, warnanya cerah. Ini rumah gadangnya. Sayangnya rumputnya tidak dibersihkan ya. Ada rangkaiannya. Rumah gadang itu seperti biasa ya, ada kolong-kolongnya seperti ini teman. Ya. Rumah gadangnya ditempatin nggak ini? Seperti nggak ditempatin rumah gadangnya. Ini ukirannya teman-teman. Ukirannya di rumah gadang ini. Jendelanya keren nih di sini sebenarnya untuk dijadikan photoshoot private gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lihat di perkampungannya ini masih ada rumah gadang. Itu masih ada lagi tuh, ada gonjongnya. Di belakang ya. Ini deh. Oh Ada juga tuh di belakang. ini ada rangkaiannya. Itu masih digunakan ya. Ini rangkaiannya. Oh ada rangkaiannya. Tapi dia model kayu. Ya. Nah ini sebelahnya juga ada rumah gadang ya. Udah ketemu 3 ya teman-teman. Ini di pinggir jalan lintas Sumatera loh ini. Jadi perkampungannya ini asri, damai, tapi agak ramai sedikit karena ada di tepi lintas. Anak lagi main ain-ainan. Sebelah sini juga ada, sebelah kiri kita. Itu udah nggak dipakai itu rumahnya.
Gadang suku Tigo ini yang pernah kami liput sebelumnya. Coraknya terang gitu. Ini orang lagi pesta udah. Rumah Gadang lagi. Ini sepertinya rumah Gadang masih dipakai. Ada rumah-rumah lama. Dari desainnya itu desain masjid lama banget. Masih digunakan nggak? Masih digunakan TPQ, TPS. Kita coba lihat ke atas ya teman-teman. Loh, banjir bang. Wah, sungai di belakangnya teman-teman. Sapi. Oh, kurus kali sapinya. Perlu dikurbankan ya. Iya, ini kira-kira ada tuh ada kuburan. Kuburannya ada rumah ada apa? Gonjong. Di dalam sana juga ada gonjongnya lagi. Kita belok kanan ya teman-teman. Ada rumah Gadang lagi. Ada nenek-nenek itu. Nenek-nenek yang tinggal situ. Iya. Ada warung makan. Sebelah kirinya juga ada rumah Gadang. Sebelah sana juga ada rumah Gadang yang ada pakai. Ada juga itu yang pakai juga. Jorong Koto Nagari Gunung Medan. Ini Jorong Koto Nagari Gunung Medan ya teman-teman. Di mana-mana ketemu kok daerah yang banyak rumah Gadang itu mesti di Jorong Koto. Pusat dari gunung ada lagi tuh, ada rangkiangnya rumahnya. Pusat dari rumah-rumah Gadang tuh biasanya di Jorong Koto ya. Ini ketemu lagi kan jorongnya tuh Jorong Koto lagi. Di Stiung Lama juga Jorong Koto, terus yang di Ciguncur juga di Koto Tuwo. Rumah Gadang, Di rumah sana Gadang. ada tuh Di dalam tuh juga ada rumah Gadang. Kita lihat ke dalam ya. Ini di pinggir lintas banget di simpang Gunung Medan. Jalan masuk. Sini ada. Halo. Nggak dipakai. Kalau ini rumah Gadangnya itu masih dipakai. Itu ada orang di bawah sana. Masih ada rumah-rumah lama kayak gitu. Syahdu tempatnya. Kita lihat ya, di sini juga ada rumah Gadang yang nggak dipakai. Dan ini posisinya itu di pinggir lintas Sumatera banget, di Simpang 4 Gunung Medan. Nah, ini ada rumah Gadang yang nggak dipakai. Nah, ini dia teman-teman, rumah Gadangnya, rangkiangnya juga. Nah, jalan masuknya ke sini. Nah, itu tuh tembus ke lintas Sumatera. Kita lihat ya teman-teman.
karakternya di sini itu rumah gadangnya ada kayak gininya. Makanya karakter rumah gadangnya kayak gini di sini. Kalau dari depan kayak gini teman-teman. Nah, karakternya kayak gini. Tipe karakternya di Gunung Medan itu. Ini berada di Jorong Koto ya teman-teman. Koto Nagari Gunung Medan. Nah, di sana itu lintas Sumatera. Lintas Sumatera. Nah, nampak kan bus ALS. Di sana tulisan Dharmasraya. Kami perlihatkan sekelilingnya ya teman-teman. Ini lintas Sumatera. Nah, di sana ikonnya Dharmasraya itu puncak Gunung Medan. Nah, posisi rumah gadangnya itu ada di sini. Di sana juga ada rumah gadang yang masih dipakai tadi. Posisi rumah gadangnya di sini. Syahdu banget kan? Nah, itu ya teman-teman, beberapa hidden gems atau potensi tersembunyi di Gunung Medan ini. Salah satu rumah gadang ini. Andai saja rumah gadang ini diperbaiki, terus dibagusin lah, mungkin bisa jadi ikon yang lebih bagus juga daripada rumah gadang suku Tigoni ini. Kan dia suku Tigoni ini di dalam, yang sebelah kanan kalau arah ke Jawa, kalau sebelah kiri kalau arah ke Bukit Tinggi. Sedangkan ini berada di tepi jalan banget, jadi nampak banget kalau tepi jalan. Ya. Hai Nek. Tuh teman-teman. Dadah Cik Lo. Enggak. Jalan-jalan sih ya Nek. Makasih ya teman-teman yang udah mengikuti vlog kami di Gunung Medan ini. Kami mau lanjut lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Kalau ada teman-teman informasi tentang Dharmasraya dan sudut-sudut Dharmasraya lainnya, tolong komen ya teman-teman. Nanti kami akan list untuk masuk perjalanan kami ke sana. Terima kasih ya teman-teman. Bye bye.